Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sel volta. Sel volta merupakan salah satu dari sel elektrolisis yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Di dalam sel volta ini ada dua prinsip yang berlaku. Yang pertama kepan, yang kedua kraus. Apa itu kepan? KPAN itu, K itu katoda, P itu di kutub positif, berarti katodanya berada di kutub positif. Berarti A, anoda di kutub yang negatif. Kraus, berarti katoda mengalami reaksi reduksi, sedangkan anoda mengalami reaksi oksidasi. Inilah dia. Jadi nanti di katoda dan anoda ini ada reaksi, katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, ini diagram selnya. Dalam sel volta ada yang namanya jembatan garam. Inilah dia jembatan garam. Ini jembatan garam. Dan dia itu berfungsi untuk menetralkan elektron agar terjadinya listrik itu terus-menerus gitu ya. Lalu dalam sel ini juga ada dua elektroda, di sini dan di sini. Ini elektroda ya. Elektroda itu berupa katoda dan anoda. Nah, dalam fisika kalau dia di sini pendek ininya garisnya berarti dia kutub negatif. Kalau dia panjang berarti kutub positif. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, kalau dia katoda berada di kutub positif, berarti inilah elektroda yang berupa katoda. Berarti yang satu lagi merupakan sebagai anoda. Nah, ini misalkan kita buat contohnya antara si kita buat si Cu dan elektrodanya satu lagi kita buat si Zn. Berdasarkan deret volta yang pertama sekali kita pelajari, antara Cu dan Zn, si Zn ini berada di sebelah kiri, sedangkan si Cu berada di sebelah kanan dalam deret volta. Artinya Zn mengalami oksidasi, Cu mengalami reduksi. Nah, yang mengalami oksidasi berarti di anoda. Nah, kita anggap dia sebagai ini contohnya itu Zn. Sedangkan ini jadi Cu ya, berdasarkan contohnya. Nah, di sini ada larutan. Larutan ini menyesuaikan dengan elektroda yang kita jadikan sebagai percobaan. Nah, karena ini Zn, berarti ini kita misalkan ZnSO4, sedangkan yang ini berarti CuSO4. Jadi ada larutan di sini dalam wadah yang dua ini. Nah, di sini akan terbentuk energi potensial, energi listrik, di mana E0 sel itu sama dengan E0 di katoda dikurang E0 sel di anoda. Nah, E0 katoda karena dia mengalami reduksi, makanya dia E0 yang besar dikurang E0 yang kecil. Nah, karena besar dikurang yang kecil, maka nanti E0 selnya ini akan bersifat positif, bernilai positif. Karena dia positif, maka dia nanti reaksinya akan spontan. Reaksi spontan. Ini yang perlu kalian ketahui untuk menghitung E0 selnya. Kemudian, untuk menggambarkan notasi selnya ini, notasi sel. Itu kan ada di sini jembatan garam, lambangnya garis 2 ya kan. Nah, elektron itu mengalir dari anoda menuju katoda. Karena yang melepaskan elektron itu anoda, yang menangkap itu baru katoda. Berarti ini dari sinilah elektronnya mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, anoda itu berarti yang pertama karena arah aliran elektronnya dari anoda menuju katoda. Yang terjadi di anoda adalah di mana logam itu akan berubah menjadi ion, sedangkan di katoda dari ion akan menjadi logam. Inilah dia notasi selnya.
Nah, seperti itulah dia. Nanti kita akan belajar mengenai contohnya. Ini contoh dari sel volta ya, contoh soalnya. Jadi jika ada sel volta yang terdiri dari Sn dan Al, di mana Sn itu memiliki E0 selnya negatif 0,14, sedangkan Al itu negatif 1,66 volt. Nah, di sini pertama sekali kita harus mengetahui dulu yang mana sebagai katoda, yang mana sebagai anoda. Ingat tadi, katoda itu E0-nya besar, sedangkan anoda itu E0-nya kecil. Nah, yang mana yang besar? Tentu saja yang negatif 0,14. Berarti karena ini besar, dia sebagai katoda. Dan yang satu lagi sebagai anoda. Anoda. Nah, kalau kita membuat diagram notasi selnya, ini pertama notasi sel. Notasi sel seperti yang tadi ya, anoda dulu, baru katoda. Nah, anodanya ini kan, anoda itu dari logam menjadi ion. Karena logamnya itu tadi si Al, berarti gini, Al menjadi Al3 positif. Terus jembatan garam, katodanya berarti dari ion, Sn2 positif menjadi Sn. Nah, berapa E0 selnya? E0 sel itu rumusnya tadi E0 di katoda kurang E0 di anoda. E0 di katoda tadi berapa? Negatif 0,14, sedangkan dikurang E0 di anoda berarti negatif 1,66 volt. Berarti berapa itu? Berarti ini min 0,14 ditambah 1,66 sama dengan 6 kurang 4 2, 6 kurang 1 5, 1 kurang 0 1. Jadi positif 1,52 volt. Itulah dia cara mencarinya. Untuk reaksi selnya, ini kan kalau yang tadi di anoda itu kan dibalik, Al menjadi ini, berarti gini buat Al menjadi, ini reaksi sel ya, reaksi sel. Al menjadi Al3 positif tambah 3 elektron karena dia kita balik anoda ya, jadi mengalami penambahan bilox. Sedangkan di katoda tetap Sn2 positif ditambah 2 elektron menjadi Sn. Nah, ini seperti kita menambahkan cara setengah reaksi. Ini kita kalikan dengan cara menyamakan elektronnya. Karena ini 3, ini 2, maka ini kali 3, ini kali 2, ini kali 3. Berarti 2Al menjadi 2Al3 positif tambah 6 elektron, 3Sn2 positif tambah 6 elektron menghasilkan 3Sn. Dijumlah yang sama di kedua ruas bisa kita habiskan. Ini habis. Jadi reaksi selnya tinggal 2Al ditambah 3Sn2 positif menghasilkan 2Al3 positif ditambah 3Sn. Seperti itulah dia.